Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok S, mata kuliah pengantar biosistematika dan biodiversitas, program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini kami akan mendiskusikan tentang soal yaitu jelaskan sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi. Kemudian bagaimana pula penjelasannya manakala kedua sayap tadi dipandang sebagai konvergensi, kemudian di mana letak perbedaan kedua macam penjelasan tadi. Nah, mungkin sebelum kami masuk ke diskusi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dian Susilawati dengan NIM 19110131200008. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Husniah Nahar dengan NIM 21110131200006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seman dengan NIM 21110132100008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Al-Ghifari, NIM 19110131311010. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jadi mungkin langsung aja kita mulai diskusinya. Karena di soal tadi itu ada 3 poin, yaitu mengenai analogi, kemudian konvergensi, dan letak perbedaan dari kedua macam penjelasan tadi itu. Nah, jadi mungkin kita mulai dari poin pertama dulu, yaitu jelaskan sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi. Nah, mungkin silakan kawan-kawan untuk menanggapi. Saya izin masuk. Dari segi analogi, menurut saya yaitu persamaan fungsi di antara sayap burung dengan sayap kelelawar, di mana mereka digunakan untuk terbang. Itu saja dari saya. Mungkin dari kawan-kawan yang lain seperti apa? Mungkin saya izin menambahkan terkait pendapat dari saudara Seman tadi mengenai analogi. Jadi analogi merupakan keserupaan penampakan luar atau fenotipe yang tidak terkait dengan asal-usul kedua makhluk hidup tersebut, melainkan dengan kesamaan fungsi dari organ tersebut seperti yang telah disampaikan oleh saudara Seman tadi. Mungkin itu yang bisa saya tambah. Baik, terima kasih Azmi. Mungkin dari Husnia seperti apa? Baik, di sini saya akan menambahkan contoh lain selain dari sayap burung dan sayap kelelawar yang disebut sebagai analogi. Nah, contoh lainnya itu terdapat pada spesies sugar glider dan tupai terbang. Kedua spesies ini berasal dari leluhur yang berbeda, di mana sugar glider merupakan kelompok marsupial, sedangkan tupai terbang bukan bagian dari kelompok marsupial yang berasal dari wilayah berbeda. Keduanya tampak memiliki bentuk yang mirip, namun tupai terbang menggunakan berplasenta dari Eurasia, sedangkan sugar glider adalah hewan mamalia marsupial dari benua Australia. Kesamaan morfologi di antara keduanya bukan karena kesamaan nenek moyang, melainkan karena kesamaan adaptasi lingkungan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jadi mungkin kita di sini sepakat tentang analogi karena dari saya pribadi pendapat saya pun sama. Maksud dari analogi sayap kelelawar dan sayap burung ini yaitu mereka sama-sama memiliki persamaan fungsi, yaitu untuk terbang seperti itu. Jadi mungkin karena kita sepakat, kita bisa lanjut ke poin kedua. Yang poin kedua itu tadi bagaimana pula penjelasannya manakala kedua sayap tadi dipandang sebagai konvergensi. Nah,
Mungkin dari aku terlebih dahulu izin menanggapi. Jadi konvergensi itu sendiri kan adalah diperolehnya suatu karakter yang sama oleh dua atau lebih takson, padahal moyang bersama kedua takson itu tidak memiliki karakter tersebut, bahkan tidak memiliki genotipe untuk berkembangnya karakter tersebut. Jadi kalau aku memahami di sini tuh karakter yang didapatkannya itu bisa jadi dihasilkan karena faktor lingkungan seperti itu. Jadi menurut aku mereka ini kalau dianalogikan, dikonvergensi, jadi kalau dari aku mereka itu sama-sama tidak memiliki sayap, dan mereka itu memiliki sayap karena adanya pengaruh lingkungan. Jadi intinya tuh adanya sayap dari kedua hewan ini, yaitu kelelawar dan burung, itu berkembang sendiri, dan moyang mereka tidak memiliki sayap tersebut ataupun genotipe yang melandasi perkembangan sayap. Nah, kalau dari aku seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan yang lain seperti apa? Silakan ditanggapi. Izin masuk. Kalau dari saya, konvergensinya itu diperolehnya melalui untuk bertahan hidupnya di masa sekarang. Misalnya di zaman dulu kan hanya reptilianya, terus beradaptasi dengan terjadinya iklim, semua faktor yang terjadi pada bumi, maka seiringnya zaman mereka beradaptasi dengan lingkungan tersebut dan merubah yang dulunya tangan menjadi sayap yang dimiliki oleh kelelawar, yaitu selaput, sedangkan dari burung itu ditumbuhi bulu-bulu. Ya, sekian dari saya, silahkan ditambahkan. Terima kasih. Nah, silakan bagi kawan-kawan yang ingin menambahkan. Ya, izin masuk. Saya izin menambahkan terkait konvergensi. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat dari saudara Dian dan saudara Seman. Konvergensi merupakan kesamaan suatu karakter yang sama oleh dua atau lebih takson, meskipun kedua takson tersebut memiliki moyang bersama yang tidak memiliki karakter tersebut, bahkan tidak memiliki genotip untuk berkembangnya karakter tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya cekaman lingkungan, sehingga menyebabkan kedua makhluk tersebut harus beradaptasi sehingga memiliki kesamaan organ. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Azmi. Mungkin dari Husnia seperti apa? Silakan. Baik, mungkin di sini saya akan menambahkan contoh konvergensi dari yang lain ya, selain sayap kelelawar dan sayap burung. Nah, contohnya itu misalkan pada pembentukan buah berdaging pada berbagai jenis tumbuhan yang berfungsi untuk mengikat hewan untuk memakannya dan kemudian tanpa sengaja membantu penyebaran bijinya. Contoh konvergensi terkait fisiologi, misalnya berkembangnya kemampuan fotosintesis C4 secara independen pada berbagai jenis tumbuhan. Moyang bersama spesies-spesies yang mengembangkan pembentukan buah berdaging justru tidak membentuk buah berdaging. Moyang bersama spesies-spesies berkemampuan fotosintesis C4 justru tidak memiliki kemampuan itu. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih banyak Husnia. Jadi mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi kawan-kawan? Silakan. Kalau memang tidak ada, mungkin kita bisa langsung nih ke pertanyaan poin terakhir tadi, yaitu di mana letak perbedaan kedua macam penjelasan tadi. Jadi siapa nih yang mau duluan menjelaskan? Silahkan. Izin menanggapi.
terkait perbedaan sayap kelelawar dan sayap burung. Mungkin secara analogi dulu, secara sederhananya, kedua sayap makhluk hidup tersebut memiliki kesamaan fungsi. Mungkin yang digarisbawahi itu adalah kesamaan fungsinya. Sedangkan secara konvergensi, sayap burung dan sayap kelelawar ada karena adanya kesamaan dari hasil adaptasi mereka terhadap lingkungan mereka. Meskipun di antara keduanya memiliki moyang bersama yang sangat jauh, di mana seperti yang kita tahu, burung termasuk ke dalam aves, sedangkan kelelawar termasuk ke dalam mamalia. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Dari kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin ditanggapi? Silakan. Mungkin kalau belum ada, aku izin masuk. Jadi aku juga sepakat sama Azmi pada intinya kalau analogi itu bisa dilihat dari persamaan fungsi, sedangkan konvergensi itu dilihat dari terbentuknya suatu karakter yang dipengaruhi lingkungan di mana nenek moyang makhluk hidup tersebut itu tidak memilikinya. Kalau dari aku seperti itu, sepakat aja sama Azmi. Yang lain seperti apa? Dari lu sepakat aja sama kakak-kakak. Kalau Seman seperti apa? Kalau dari Seman sepakat, dilihat dari fungsi, kalau dari analoginya memiliki fungsi yang sama, sedangkan dari konvergensinya itu dilihat dari beradaptasiannya dengan lingkungan yang sama. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditambahkan kawan-kawan sebelum ditutup? Kalau dari saya cukup. Oke. Kalau Husnia dan Seman seperti apa? Apakah cukup? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanggapi, kawan-kawan, di sini saya izin menyimpulkan hasil diskusi kita. Jadi, analogi itu merupakan keserupaan fenotipe yang tidak terkait dengan asal-usul, tetapi terkait dengan kesamaan fungsi. Jadi, di sini sayap kelelawar dan sayap burung itu ditampilkan sebagai analogi karena keduanya memiliki persamaan fungsi, yaitu untuk terbang. Kemudian konvergensi itu adalah diperolehnya suatu karakter yang sama oleh dua atau lebih takson, padahal moyang bersama kedua takson itu tidak memiliki karakter tersebut. Jadi sayap kelelawar dan sayap burung ini muncul atau berkembang itu dengan sendirinya, dan moyang mereka itu tidak memiliki sayap ataupun genotipe yang melandasi perkembangan sayap. Jadi analogi itu dilihat dari persamaan fungsi, sedangkan konvergensi itu dilihat dari terbentuknya suatu karakter, di mana nenek moyang makhluk hidup tersebut tidak memilikinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.